Jumpa lagi dengan saya Ferdi di CS TV. Kali ini saya bersama dengan Bunda Eliza. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI dan beliau juga adalah mantan Wali Kota Banda Aceh. Selamat datang Bu Eliza. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ferdi. Ya, terima kasih atas waktunya. Bunda, kami ingin nanya beberapa hal nih tentang kehadiran Bunda di STIS hari ini memberikan kuliah umum ya Bunda. Ya, kira-kira pesan kuat yang Bunda sampaikan tadi kepada mahasiswa itu apa yang perlu diingat? Ya, sebetulnya saya ingin agar mereka itu benar-benar misi dari tujuan hidup itu benar-benar mereka pahami. Hard skill itu sesuatu yang penting, tapi soft skill jauh lebih penting. Di mana keterpaduan antara emotional quotient, spiritual quotient, dan intelligence quotient. Jadi ini benar-benar menjadi hal yang mereka harus perkuat saat ini, karena memang dengan soft skill ini, baik dari emosional dan spiritual, itu benar-benar akan bisa memberikan manfaat, dan bukan berarti hard skill bukan sesuatu yang penting, tapi dengan hard skill ini mereka akan lebih tangguh gitu, di dalam menjalankan roda kehidupan di masa depan. Dan mereka akan bisa menjadi pemimpin ketika mereka bisa memimpin diri mereka sendiri. Jadi dia tahu siapa dirinya, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tahu tujuan hidupnya mau kemana. Dan era hari ini, era milenial, mereka harus benar-benar bisa menguasai teknologi, dan teknologi yang mereka kuasai adalah sesuatu yang membawa manfaat, jangan membawa mudarat. Jadi ini penting, karena kita harus terus memperkuat itu, dan cita-cita, misi untuk mencapai visi itu harus diperjuangkan. Nggak bisa sekedar saja, biasa-biasa saja, tapi mereka harus dari hari ini tahu mereka mau kemana, tujuan mereka apa, dan bagaimana cara mereka mencapai itu, yang mereka persiapkan dari hari ini dan bekerja keras tanpa kenal lelah dan tidak ada kata menyerah gitu. Ya Bunda, tadi juga rangkaian kuliah umum ini diisi dengan pembagian kartu KIP kuliah. Betul. Apa pentingnya KIP kuliah ini buat mahasiswa yang hari ini menerima KIP? Ya pastinya STIS ini kan sudah menseleksi anak-anak penerima kartu Indonesia Pintar ini, KIP kuliah Merdeka ini, benar-benar bisa memberikan kemerdekaan mereka untuk kuliah tanpa memikirkan beban biaya. Ya, mereka terbebas dari biaya kuliah, dan juga hari-hari mereka juga mendapatkan biaya hidup. Artinya walaupun kehidupan mereka kurang mampu dari sisi biaya, tapi mereka harusnya menjadi anak-anak yang punya kemampuan lebih dari sisi kemampuan menyerap ilmu pengetahuan, dan kemudian menempa dirinya untuk menjadi anak-anak yang punya emosional dan spiritual yang baik. Jadi saya bersyukur melalui mitra kerja kami dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ini bisa menyalurkan beasiswa KIP kuliah kepada juga penerima manfaat dari anak-anak yang kuliah di STIS ini dari lintas kabupaten kota yang ada di Aceh. Satu hal lagi Bunda, tadi Bunda menyampaikan memberikan tantangan buat mereka. Siapa yang bisa lulus dari tantangan Bunda ini akan diberikan reward. Rewardnya ini apa? Ya, rewardnya yang pertama kita ingin melihat anak-anak ini bisa membuktikan diri mereka, walaupun dari sisi ekonominya mereka kurang, dengan mendapatkan beasiswa kesempatan mereka bisa berkuliah dan mereka bisa meraih prestasi. Rewardnya nanti bermacam. Bahkan mungkin kita akan terus memperjuangkan mereka untuk bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, dapat juga mendapatkan beasiswa untuk S2 mereka. Jadi artinya memang kita ingin memotivasi mereka, tidak ada kata mengatakan karena saya kurang mampu, saya miskin, saya ini, saya itu, tapi orang-orang yang punya visi ke depan itu tidak pernah kata-kata tidak mungkin, tapi mereka akan mengatakan inilah kesempatan dan kami akan meraih peluang dan kesempatan ini untuk meraih kesuksesan, insya Allah. Baik, terima kasih Bunda Eliza atas kesempatannya. Ya. Baik, STIS TV, pemirsa STIS TV sekalian, demikian tadi wawancara dengan Bunda Eliza. Kita jumpa lagi dalam kesempatan lainnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan.